Sahabat UPI TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UPI TV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight hari ini akan dimulai dengan berita. FPIKUB gelar program Learning Satellite untuk perkuat internasionalisasi. FPIKUB gelar program Learning Satellite untuk perkuat internasionalisasi. Program Learning Satellite merupakan terobosan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB untuk meningkatkan reputasi internasional. Kegiatan ini menurut Dr. Saifullah memiliki 3 indikator utama, yaitu keterlibatan mahasiswa inbound dari Jepang sebanyak 7 mahasiswa, 2 dari Malaysia dan 5 dari Indonesia. Learning Satellite juga melibatkan dosen asing sebagai pemateri dalam kegiatan agar terjadi transfer knowledge kepada para mahasiswa di FPIKUB. Sebagai indikator ketiga, prodi di FPIK akan menggandeng kerjasama dengan kampus yang masuk dalam QS 100 dunia. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi perguruan tinggi UB, terutama FPIK, agar berbagai prodi dapat masuk dalam peringkat 100 dunia. Program satelit Learning Satellite, yang dimana ini merupakan program kerjasama internasionalisasi dari pihak Jepang kepada Indonesia. Program ini akan menyangkut 3 IKU. Yang pertama adalah IKU yang pertama, yaitu jumlah mahasiswa inbound, yang dimana akan ada total 5 mahasiswa Jepang yang akan ikut tergabung dalam program ini, dan 2 mahasiswa Malaysia. 5 mahasiswa Indonesia, yaitu diwakili oleh mahasiswa perikanan Universitas Brawijaya. Kemudian IKU kedua yaitu adalah mendukung dosen asing yang memberikan perkuliahan di dalam program ini. Dan IKU yang ketiga, IKU 3, yaitu program studi akan bekerja sama dengan Universitas QS 100 yang akan juga menambah kualitas dari internasionalisasi di Universitas Brawijaya. Learning Satellite beri pengalaman baru bagi FPIKUB bersama Hokkaido University. Program Learning Satellite yang berlangsung saat ini dimulai tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2023 bersama mitra dari Hokkaido University. Tim FPIKUB akan belajar bersama untuk mendapatkan berbagai pengalaman baru. Program ini akan diikuti oleh 7 mahasiswa dari Jepang, 2 mahasiswa Malaysia, dan 5 mahasiswa dari FPIKUB. Selain mahasiswa, para dosen dan staf dari kedua perguruan tinggi juga akan terlibat dalam pembelajaran ini. Kedua belah pihak akan saling bertukar ilmu dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dan juga sebagai upaya FPIKUB untuk meningkatkan reputasi internasional. FPIKUB melalui beberapa prodi akan menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi yang masuk dalam QS 100 sebagai langkah untuk menjadikan program studi yang ada di FPIK dapat naik kelas secara global. Kegiatan Learning Satellite ini adalah berupa program hibah dari Hokkaido University. Jadi mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar bersama, kemudian mendapatkan pengalaman internasional, atmosfer internasional bersama host universitas. Nah, untuk tahun ini Universitas Brawijaya mendapatkan kesempatan untuk menjadi host tersebut, host university seperti itu. Jadi nanti pada tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus kita akan belajar bersama. Jadi tidak hanya mahasiswanya saja, tapi juga bersama-sama dengan staf. Jadi staf dari Hokkaido University dan juga dari Fakultas Perikanan.
meningkatkan pelayanan dalam program inklusi, UB menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan FGD akses mitra magang potensial dengan Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Keinginan UB untuk memfasilitasi serta memberikan akses yang lebih luas dan lebih banyak kepada mahasiswa penyandang disabilitas merupakan ide pelaksanaan program ini. Beberapa mata kuliah atau program kurikuler di UB harus ditempuh melalui kerjasama dengan mitra, baik melalui kegiatan pemagangan atau praktek kerja. Oleh karena itu, kegiatan FGD ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa disabilitas dan mitra UB. Program ini juga merupakan bentuk kepedulian mitra untuk meningkatkan aksesibilitas kepada mahasiswa disabilitas. Diharapkan dengan kegiatan FGD yang berkaitan dengan program magang ini akan terumuskan program inklusi kerjasama dengan para mitra. Imam Santoso, Wakil Rektor Bidang Akademik UB, menyampaikan aktivitas ini diniatkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada mahasiswa UB penyandang disabilitas. Tidak hanya berupa pembelajaran di dalam kampus, tetapi juga pengalaman belajar dari mitra. Aktivitas kita pagi ini adalah mari kita niatkan bahwa kita ingin memberikan akses yang lebih besar lagi, tidak saja dari sisi pendidikan di kampus, tapi bagaimana adik-adik mendapatkan pengalaman belajar dari mitra kita. Karena ada beberapa mata kuliah atau program kurikuler yang harus ditempuh melalui kerjasama dengan mitra, baik kegiatan pemagangan atau praktek kerja atau kegiatan apapun namanya, yang itu sifatnya kurikuler dan membutuhkan dukungan mitra. Dan salah satunya adalah bagaimana mitra juga memiliki kepedulian untuk meningkatkan aksesibilitas. Memang ada investasi jadinya, kan begitu ya Pak Yuda ya. Jadi ada investasi karena memberikan akses untuk saudara kita, adik-adik kita yang difabel ini tentu butuh komitmen. Saya tahu 2 tahun lalu waktu jadi dekan itu, begitu ada perbaikan gedung segala macam, itu semua harus bisa diakses oleh adik-adik difabel. Pusat Layanan Disabilitas UB saat ini mengembangkan program body system atau teman yang menemani setiap kegiatan bagi mahasiswa disabilitas di UB. Menurut Ketua PLD UB Zubaida Ningsih, body system akan bertugas menjadi mitra keseharian bagi mereka. Bagi mahasiswa disabilitas netra, maka body system akan membantu mereka ketika melakukan perjalanan atau kegiatan luar ruang. Bagi disabilitas rungu, maka body system akan membantu menuliskan berbagai informasi dan kegiatan selama aktivitas kuliah dan lainnya. Body system akan menjadi mitra bagi semua penyandang disabilitas yang ada di UB. PLDUB memiliki harapan besar dengan adanya body system, maka mahasiswa disabilitas dapat melakukan kegiatan dengan lebih lancar dan mampu memunculkan berbagai kemampuan dan bakat yang mereka miliki. PLDUB senantiasa membuka ruang dan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jadi sebetulnya PLD ini kan muncul karena setelah kita menerima mahasiswa penyandang disabilitas, kita harus memahami bahwa mereka mempunyai hambatan sehingga kita harus memberikan fasilitasi atau akomodasi agar hambatan ini bisa dihilangkan dan mereka bisa berpartisipasi penuh di dunia pendidikan. Nah, apa yang unit kami lakukan itu kita melatih adanya pendamping, teman pendamping atau buddy system tadi, di mana mereka mendampingi teman-teman penyandang disabilitas sehingga bisa lebih ngikuti kuliah Pak. Contohnya yang dia bisa mendampingi netra, jadi kalau mau jalan dituntun, atau yang tuli dia menuliskan, atau mungkin menjadi juru bahasa isyarat. Jadi banyak mahasiswa kita yang pintar bahasa isyarat untuk mendampingi teman-temannya. Unit kami juga menyediakan layanan mendigitasikan buku, jadi buku yang cetak itu bisa diubah ke soft file sehingga bisa dibaca dengan gadget. Nah, ini sangat membantu teman-teman netra. Mahasiswa difabel masih membutuhkan sarana pendukung yang lebih banyak sebagai media mereka berkiprah dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik. Namun belum semua tempat dapat menjadi mitra bagi mahasiswa difabel. Untuk itu, Universitas Brawijaya melalui unit PLDUB menjaring berbagai mitra yang dapat menjadi tempat atau media bagi mahasiswa difabel.
Universitas Brawijaya sangat terbuka terhadap mitra yang bersedia memberikan akses yang lebih luas kepada mahasiswa difabel dalam berkiprah meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang. Dengan mitra yang beragam dan memadai, diharapkan mahasiswa difabel yang ada di UB dapat memiliki partner dan mitra yang menerima mereka dalam mengembangkan keilmuan, minat bakat, dan potensi lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan dari P3I LPP Universitas Brawijaya, di mana dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dalam bentuk FGD dan juga sosialisasi bersama dengan mitra strategis atau mitra potensial untuk bersama-sama memikirkan dan merumuskan dan mencarikan jalan keluar bagi peningkatan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel, sehingga kegiatan kurikuler berupa program magang, kuliah nyata, dan kegiatan-kegiatan lapangan lainnya itu bisa terfasilitasi tidak saja dari sisi materi substansi, tapi juga aksesibilitas. Nah, ini yang penting yang akan kita diskusikan dan diformulasikan bersama-sama. Kota Malang memiliki keragaman budaya yang tercermin dalam bentuk bangunan, seni tradisi, kuliner, hingga bentuk lainnya. Dalam bangunan saat ini terdapat banyak bangunan cagar budaya yang dinikmati oleh masyarakat. Hotel Tugu dan Shalimar merupakan contoh bangunan hotel yang memiliki unsur heritage. Kampung Kayu Tangan juga merupakan kampung yang masih kuat dengan unsur bangunan budaya. Hal inilah yang menjadi program dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang untuk menjadikan budaya sebagai kekuatan dalam menjaring wisatawan ke Kota Malang. Pemerintah kota secara proaktif melindungi dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan bangunan heritage serta mendorong agar kegiatan budaya dapat dilaksanakan secara kontinu. Selain itu, pemerintah kota juga menata berbagai taman serta tempat publik sebagai area untuk masyarakat berkreasi dan menampilkan berbagai atraksi budaya lokal. Yang heritage itu kan Hotel Tugu sama Hotel Shalimar ini, itu yang harus terus kita pertahankan sebagai ikonnya hotel heritage di Kota Malang. Bisa ditukarkan Untuk nambah ya lihat aja nanti, karena kan Malang ini seperti Pak Wali sampaikan harus menampilkan budaya. Dengan budaya itu potensi wisata Malang akan terus tumbuh sampai kapanpun, tidak akan pernah hilang. yang namanya kamar gelas ya untuk hari ini. Ya, seperti hotel Handoko itu bangunan-bangunan kuno yang dilestarikan, yang dibangun sejak zaman Belanda. Iya, oke. Siap. Kita keliling aja gimana? Boleh. Kita keliling aja. Pendapatnya Pak tentang kegiatan Nah, sembari itu Cil, kayaknya kita ke sebelah kanan dulu aja. Jadi kita menyapa sebelah kanan dulu. Kegiatan ini kan juga sebagai Ada booth apa aja nih kira-kira? yang ada di Kota Ada Malang, dari di mana Kota Malang tidak mempunyai destinasi wisata bener ya? alam. Bacanya apa Kita sih, Bang? banyak melakukan event-event. Oh, Kak, bener kan? Yang Oh, sifatnya bener itu sudah pemerintah kota maupun masyarakat, dunia usaha. Gitu. Jadi Ini buat kan semua kolaborasi teman-teman bagi. nih yang datang, gitu ya, kalau lihat Sogato itu bukan Sogato, tapi Sogate Kokok bacanya gitu. Emang artinya apa tuh Kak? Bisa jadi, karena kan Pak Wali ini luar biasa sekarang membangun taman. Ada alun-alun Tugu, alun-alun itu Ramayana, alun Merdeka itu kan taman-taman di Kota Malang. Bangkitnya sektor pariwisata di Kota Malang yang ditandai dengan menggeliatnya berbagai festival menjadi angin segar bagi sektor perhotelan dan restoran. Kedua sektor ini merupakan sektor penopang dari tumbuhnya industri pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI sebagai organisasi yang memayungi hotel dan restoran mendukung berbagai festival di Kota Malang karena diyakini akan berimbas positif kepada peningkatan okupansi hotel dan juga pengunjung restoran.
PHRI mendorong kepada anggotanya untuk dapat mengadakan festival sendiri atau mendukung berbagai festival yang ada sehingga tercipta sinergi yang saling memperkuat di antara pelaku industri pariwisata di Kota Malang. Ya, Tongtong Night Market ini itu merupakan dari kalender event pariwisata Kota Malang yang salah satunya sudah terdaftar dalam bentuk kalender itu event kami namanya Tongtong Night Market. Jadi rekan-rekan hotel yang di anggota BRI juga punya program-program sendiri berkaitan dengan kalender event dan tujuannya untuk meningkatkan atau memberikan sajian kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Apakah ada tema khusus dari acara ini, Pak? Ya. Apakah ada tema khusus? Tema khusus ini kan untuk kali ini kan temanya mari ayo kumpul rame-rame ya. Nah, ini dalam rangka memberikan salah satu kegiatan kepariwisataan di Kota Malang karena Kota Malang itu harus diramaikan dengan event-event sehingga kunjungan wisata di Kota Malang makin meningkat. Tari Golek mengawali pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Ocean Hall Park, Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Seljin dan Rebecca, dua warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Panggungnya terbuka ala amphitheater. Para penonton duduk di kursi atau lesehan seperti sedang piknik. Malam tari dan musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. If I had to give a grade, I will be 95. I would say 100%. I will give them 100 because this is a company that this lady had nurtured this group. Then she nurtured to maintain their culture, that whole island culture, and then to combine it into one organization to bring it to showcase for not only Virginia, Washington DC, and Maryland. Tidak hanya penari dewasa yang tampil, Ayu Rahayu yang berusia 5 tahun ini membawakan tari Candi Ayu dari Solo. Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Sangat luar biasa, Mas. Kita sebagai warga negara sangat suka sekali, sangat senang, sangat bahagia melihat bahwasanya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk mempromosikan budaya seperti ini, Mas. Tidak hanya tari, lagu dangdut pun juga menghibur penonton. Tua muda turun ke panggung, joget bersama dalam alunan lagu Bojoku Bojone Wong, termasuk Pamela Borberg yang nampak asik bergoyang. I love the dance. It's so stylized and the hand movements are so exquisite and the costumes are just beautiful. It's so exotic. Bagi Pamela, acara ini mempertontonkan kemajemukan Amerika, sebuah kenyataan yang kadang tidak disadari oleh warga Amerika. We don't always realize all the culture that's around us every day, and coming to the performances, you see all the different wonderful arts that the world has to offer. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Annandale, Virginia, Supriyono, VOA.